Haleluya. Shalom umat Tuhan. Sekali lagi katakan shalom. Pasti ada kesukaan yang besar sebab hari ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kuasanya akan memulihkan setiap kita. Sebab Tuhan mengasihi dan mencintai setiap umatnya. Kita percaya ada kuasa, ada kemenangan yang besar. Sebab inilah tahun perkenanan. Sebab inilah tahun kemenangan bagi setiap umat yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan, mari sebelum masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, bersama-sama kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya ada kemenangan, ada kebangkitan yang besar. Sebab Tuhan Yesus hadir menjamah dan melawat setiap kami. Kami bawa yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Pujian syukur kami. Sebab kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang heran. Kami bersyukur Tuhan, sebab itu kami merayakan kemenangan kami bersama-sama dengan Allah yang ada di pihak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua umat yang berkemenangan bersama-sama dengan saya katakan amin. Umat-Mu di hadapan-Mu yang kudus Tuhan. Bawa hati kami masuk dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau di dalam kemuliaan-Mu yang kudus, menikmati hadirat-Mu dan pemulihan-Mu atas setiap kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dengan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Biarlah Engkau yang hadir atas setiap umat-Mu saat ini Tuhan, membawa hati kami untuk membawa korban syukur kami di hadapan-Mu, bersujud dan berseru di hadapan altar-Mu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Yes Lord, mari bawa syukur-Mu lebih lagi. Segala pujian, syukur bagimu. Biar Tuhan yang hadir saat ini di tengah-tengah umat-Mu melawat dan memulihkan setiap hati. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sekali lagi bawa syukurmu di hadapannya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari bawa penyembahan kita di hadapan altarnya yang kudus saat ini. Mari sembah Dia. Mari datang sujud dalam hadirat-Nya, sembah Dia dalam kemuliaan-Nya yang kudus. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, oh haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu yang memulihkan setiap hati, yang memulihkan setiap hati kami, yang memberkati hidup kami. Oh ya Tuhan, biarlah nyata kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah gereja-Mu. Saat kami menyembah, saat kami bersujud, saat kami berseru di altar-Mu, dalam hadirat Allah yang kudus, dalam kemuliaan-Mu. Siara lama ya mana lana bu ya mana 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 namu. Sebab saat kami menyembah Engkau, ada mujizat yang sedang terjadi, ada kuasa yang sedang bekerja, ada kasih yang sedang memulihkan setiap hati kami. Ada pemulihan yang terjadi saat kami menyembah, saat kami menyembah. Oh ralabasana mana. Tidak akan pernah sia-sia saat kami datang dalam hadirat-Mu, dalam altar-Mu yang kudus, dalam kemuliaan
kemuliaan-Mu yang kudus Tuhan. Oh rabasyara labakara labara labara labayana bara labara labara labayana bu. Sera bakara labakata kara labara 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 labu. Hina barabasi gara bara labara 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 labu. Ina na na bu. Hallelujah. Hallelujah. Ajar kami Tuhan untuk terus mengucap syukur. Apapun keadaan kami Bapa, biarlah kami terus belajar untuk mengucap syukur Tuhan. Karena kami percaya dengan kami mengucap syukur, kami mendapatkan kunci Tuhan untuk membuka pintu berkat-Mu Tuhan, pintu mukjizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita naikkan ucapan syukur kita lewat pujian ini di hadapan Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur sebab Kau setia. Ku
Terima kasih Tuhan Yesus. Besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Yes Lord. Besar kasih-Nya dan anugerah-Nya yang terindah dalam hidupku. Antara Engkau dan aku disatukan oleh kasih-Nya. Waroh Allah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, lemah lembut, kesetia. Kata firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagiku, harapanku, penolongku. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalanku. Kasih Yesus selamanya. Besar kasih-Nya dan anugerah-Nya yang terindah dalam hidupku. Antara Engkau dan aku disatukan oleh kasih-Nya. Waroh Allah ialah kasih,
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, Yesus Kristus Juru Selamat atas kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau berikan kepada kami kuasa urapan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami semuanya mampu melakukan kebenaran Injil-Mu untuk menghadapi kehidupan di saat ini, di saat yang akan datang. Tuhan, urapi kami semuanya. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini begitu banyak tantangan dalam kehidupan umat manusia. Ada begitu banyak berita, ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketakutan yang kita dengar melalui berita, melalui informasi, melalui realita kehidupan, di mana kehidupan di masa yang akan datang ada sebuah tantangan besar, ada sebuah permasalahan yang tidak mudah untuk kita taklukkan, untuk kita dapat hidup bahagia. Seakan-akan semuanya sulit, seakan-akan semuanya tidak ada jalan keluar. Tapi Allah kita, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menyelamatkan kita, Dia tidak berhenti bekerja untuk kita. Sehingga Allah, Tuhan kita memberikan satu karunia di dalam menghadapi tantangan kehidupan yang teramat sangat menekan, menghimpit, bahkan kita tidak bisa bergerak. Seakan-akan harapan itu sudah hilang. Seakan harapan itu sudah tidak ada lagi. Seakan-akan keajaiban Tuhan itu sudah tertelan oleh kekuatan dahsyatnya permasalahan. Permasalahan satu belum selesai. COVID belum selesai. Permasalahan perang Ukraina belum selesai. Hari ini kita mendengar bagaimana hiruk pikuknya di Laut Cina Selatan. Masih ditambahi dengan ancaman resesi dunia yang begitu amat mengkhawatirkan terhadap kehidupan manusia. Masih ditambah lagi dengan masalah global warming. Setiap hari orang di Eropa meninggal oleh karena panas bumi yang meningkat sehingga menimbulkan kematian. Seakan-akan di dunia tidak ada tempat yang aman. Seakan di dunia tidak memberikan sebuah apa yang menjadi kebutuhan manusia. Tapi Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah membuktikan diri kepada seluruh umat manusia, menebus dosa kita dan tidak berhenti untuk menyelamatkan pada tataran dosa, tapi terus berkarya, terus memberikan sebuah jawaban atas kehidupan manusia. Mari kita baca di Ulangan 4 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan Ulangan 4 ayat 1 sampai 7. Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ayat 1. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor,
Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baalpur. Sedangkan kamu sekalian berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku akan mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Bapak Ibu, ayat ini disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk setia kepada ketetapan dan peraturannya Tuhan. Ini suatu pengajaran. Pengajaran ini diberikan Musa kepada bangsa Israel di saat Musa pada usia lanjutnya. Untuk apa? Memasuki satu tanah perjanjian. Ini yang disebut dengan hak privilege, hak istimewa yang diberikan kepada Tuhan. Hak istimewa itu bersatunya kebijaksanaan dan akal budi. Di saat akal budi menjadi satu dengan bijaksana, maka hak privilege Tuhan, kasih karunia Allah dalam bentuk hak istimewa kepada umatnya yang mau setia. Yang mau setia terhadap ketetapan dan peraturan Tuhan yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Hari ini Allah kita mengajarkan kepada kita seperti pada saat Musa di usia lanjutnya mengajarkan kepada bangsa Israel tentang ketetapan dan peraturan itu. Ketetapan peraturan itu kalau dilaksanakan dengan setia, maka hak privilege, kasih karunia dalam bentuk hak privilege, hak istimewa diberikan kepada bangsa Israel dan juga diberikan kepada kita. Hak privilege itu hak istimewa. Yang di dalam hak istimewa itu Allah memberikan dua hal. Yang namanya kebijaksanaan dan akal budi. Di saat kebijaksanaan dan akal budi menjadi satu, maka kita punya kemampuan, maka kita punya kekuatan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun lagi. Di saat Mesir menghadapi masalah tentang ketahanan pangan, akan terjadinya inflasi, bahkan hiperinflasi, akan adanya kekeringan, akan adanya sebuah permasalahan politik yang disebabkan oleh 3 hal tadi. Maka Fir'aun mencari 1 orang saja. Tidak mencari banyak orang, mencari 1 orang yang memiliki hak privilege. Hak privilege. Hak istimewa yang dikaruniakan Allah kepada siapapun yang dengan setia melakukan peraturan dan ketetapan Allah yang sudah diajarkan. Sehingga hari ini pengajaran gereja harus terfokus kepada Injil Kerajaan Allah. Pengajaran yang diberikan harus setia kepada Injil Kerajaan Allah untuk dikerjakan, untuk dilakukan dengan begitu kuatnya. Sehingga hak privilege itu mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu, kita lihat cerita
Yusuf. Kita baca di Kejadian 41 ayat 39. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau, Yusuf. Berakal budi dan bijaksana. Di Ulangan 4 ayat 1 sampai 7, bila engkau setia melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, yang itu merupakan pengajaran yang diberikan Musa, oleh karena Musa diperintahkan oleh Allah, maka berakal budi dan bijaksana menjadi milik kita. Dan apabila keduanya menyatu, antara hati dan pikiran kita menjadi satu kesatuan yang dituntun oleh karena bijaksana dan akal budi kita, maka permasalahan seperti yang dialami oleh Mesir akan menghadapi resesi, akan menghadapi kehilangan suplai makanan, ada kekeringan, ada permasalahan sosial, semuanya bisa diatasi, semuanya bisa diselesaikan. Bahkan tidak hanya menyelesaikan, ada sesuatu, pengetahuan dan pengertian bisa dikerjakan oleh siapapun. Ini hak kita. Ini kasih karunia yang disediakan Allah untuk kita. Sehingga umat Kristen yang hidupnya mendengarkan pengajaran dari gerejanya, yang diajarkan adalah Injil Kerajaan Allah, kalau dilakukan dengan setia, tidak menambahi dan tidak mengurangi, pas seperti apa yang ada di dalam Injil, maka hak privilege, hak istimewa untuk mendapatkan sebuah jalan keluar dari keterbatasan, keterhimpitan, ketertekanan yang begitu hebat, kita bisa keluar bahkan jadi pemenang, lebih dari pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi ayat Kejadian 41 ayat 39. Ada ancaman yang begitu serius. Ada ancaman yang real. Semua orang di Mesir, semua para ilmuwan, para petinggi di Mesir tidak tahu jalan keluarnya. Tidak mengerti. Ada sebuah kabar, ada sebuah informasi, ada sebuah berita yang menjadikan kita takut, yang menjadikan kita tidak punya kemauan dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan. Pengharapan seakan hilang di telan bumi yang ada hanya dua hal, ketakutan dan kekhawatiran. Hari ini, ketakutan dan kekhawatiran menyelimuti kehidupan setiap manusia, setiap keluarga-keluarga, setiap daerah, setiap bangsa dan suku bangsa diselimuti ketakutan dan kekhawatiran. Tapi hari ini, pengajaran Allah tidak pernah sulit. Pengajaran Allah tidak pernah merepotkan manusia. Pengajaran Allah memberikan kepada kita satu kok yang ringan. Bukan kok yang berat, tapi kok yang ringan. Jangan ditambahi. Jangan dikurangi. Aturan dan ketetapan Tuhan. Itu arti melakukan dengan setia. Jadi kalau kita melakukan dengan setia, jangan dikurangi, jangan ditambahin. Seperti Yusuf. Yusuf perjalanannya setelah usia 17 tahun sampai usia 30 mengalami begitu hebatnya tekanan secara pribadi. Tapi respon Yusuf tetap setia terhadap janji Allah. Tetap setia kepada kebenaran Allah. Tidak membalaskan amarahnya. Tidak membalaskan sakit hatinya. Tapi dia diam. Karena dia tahu pengharapan terhadap Tuhan sungguh nyata.
pengharapan terhadap setiap firman yang dikerjakannya sungguh terbukti. Jadi hari ini Bapak Ibu, hari ini kalau kita sebagai orang Kristen menghadapi tantangan kehidupan, melihat berita yang begitu hebatnya, sampai kita kena sakit, darah tinggi, kencing manis, oleh karena mendengar berita itu, sehingga hati kita, pikiran kita goyang. Seakan-akan tidak ada jalan lain selain kita hanya diam menanti sebuah kehancuran. Menanti yang namanya sesuatu ketidakberdayaan. Hari ini Allah kita memberikan pengajaran. Memberikan pengajaran yang begitu dahsyat. Yang begitu hebat. Permasalahan satu negara diselesaikan oleh seorang yang bernama Yusuf. Permasalahan satu negara diselesaikan oleh orang yang bernama Daniel. Oleh karena memiliki kebijaksanaan dan akal budi, itu tidak hanya diberikan kepada seorang nabi, itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih, tapi diberikan oleh Allah kepada siapa? Siapa yang setia melakukan kebenaran Injil. Oleh karena kebenaran Injil telah menjadi pengajaran pokok di dalam kehidupan kekristenan. Itu yang sering terlupakan di dalam kehidupan kita. Itu yang sering kita tidak pernah mau menengok Injil. Apa mungkin? Apa mungkin? Apa mungkin? Apa mungkin? Injil mampu menyelesaikan. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Allah sang pencipta alam raya ini dan isinya. Tidak ada satupun terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Allah. Kita harus ingat itu. Kita harus faham itu. Itu harus melekat menjadi pengajaran di setiap gereja, di setiap umat Tuhan, bahwa setia kepada Injil yang merupakan kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau setiap keluarga, setiap suami, setiap istri di dalam lingkungan keluarga, dalam praktek hidupnya tidak menambahi dan tidak mengurangi, apa itu yang disebut dengan setia terhadap peraturan dan ketentuan Tuhan, maka Anda, Bapak Ibu semuanya, tidak memberikan ruang ketakutan dan kekhawatiran ada di dalam rumah Anda. Tapi kalau Anda tidak berdiri persis dalam pengajaran yang seperti Musa ajarkan, yang seperti gereja ini tekankan, maka Anda sama dengan mempersilahkan kekhawatiran dan ketakutan masuk di dalam ruang Anda, di dalam rumah Anda, di dalam kamar Anda, dan sebentar lagi kekhawatiran dan ketakutan menjadi tuan di dalam rumah tanggamu. Maka menjadi rumah tangga yang tidak berdaya. Menjadi rumah tangga yang isinya tidak punya pengharapan. Rumah tangga yang tidak punya kekuatan untuk mengatakan, besok Allah membuktikan. Besok ada pemulihan. Besok, hari ini ada mukjizat yang terjadi. Nggak akan pernah mau. Nggak akan pernah mampu kita mengatakan itu. Oleh karena kehidupan kita tidak menghidupi Injil. Kehidupan kita tidak menghidupi Injil. Kehidupan kita tidak setia. Sekali lagi saya beritahu, kata setia itu adalah bahwa kita dilarang untuk menambahi dan mengurangi tentang pengajaran dan ketetapan Tuhan yang ada di dalam Injil.
Kalau Alkitab mengatakan, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Sampai mana kasih Kristus terhadap jemaat? Sampai kayu salib. Jadi seorang suami mengasihi, mencintai istri sampai kayu salib, sampai pada kematian. Pengertian pengajaran yang selama ini terkadang pudar oleh karena informasi pengajaran yang di luar Injil menjadikan kita hidup di dalam kuasa di luar Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita cek orang-orang yang telah diberikan hak privilege oleh Tuhan. Kita cek coba Yosua. Kita buka di Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua bin Nun itu mendapatkan roh kebijaksanaan oleh karena tumpang tangannya seorang yang bernama Musa, seorang yang dipilih Tuhan, orang yang ditentukan untuk mengurapi siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Sehingga Bapak Ibu, relasi antara gembala pendeta dengan jemaat tidak boleh putus. Relasi antara gereja dengan umat, dengan keluarga Tuhan tidak boleh putus. Kalau ada putusnya hubungan ini, relasi ini, maka putuslah yang namanya hak privilege itu. Jadi hak privilege itu diberikan untuk menghadapi hal-hal yang genting, untuk menghadapi hal-hal yang begitu besar risikonya. Hak privilege diberikan kepada umat Tuhan. Artinya, Ulangan 4 ayat 1 sampai 7 menyambungkan antara kuasa Allah dengan person, dengan keluarga agar mendapatkan yang namanya hak privilege. Hak istimewa, hak yang tidak semuanya diberikan, tapi kepada orang yang setia melaksanakan firman Tuhan. Sehingga hak privilege itu menjadi sebuah kebutuhan saat ini, menjadi kebutuhan, menjadi sesuatu yang sangat primer. Yang kedua tadi ini, antara Yosua dan Musa tidak boleh putus. Antara pendeta dengan jemaat tidak boleh putus jemaatnya. Selalu melakukan sebuah hubungan. Selalu melakukan sebuah relasi yang mendatangkan hak privilege. Untuk menghadapi pergumulan satu keluarga dengan keluarga yang lain tidak sama. Walaupun resesinya sama, COVID-nya sama, tapi pergumulannya tidak sama. Yang satu pergumulannya oksigen, yang satu pergumulannya vitamin, yang satu tidak butuh vitamin, tidak butuh oksigen, tapi psikologisnya penuh dengan ketakutan, khawatir meninggal dunia. Maka hak privilege diberikan lantaran Musa, pendeta, gereja tidak boleh putus. Pertanyaannya, pendeta dan gereja yang mana? Gereja dan pendeta yang selalu mengajarkan kebenaran Injil sebagai pokok ajaran. Baru hak privilege itu akan sampai kepada keluarga Bapak Ibu sekalian. Ini sesuatu yang pokok hari ini. Ini yang dicari dunia hari ini. Bagaimana menyelesaikan resesi? Bagaimana menyelesaikan peperangan? Bagaimana menyelesaikan COVID yang belum ada ujungnya ini?
hanya hak privilege. Hanya hak privilege yang diberikan kepada kita orang percaya. Hak istimewa. Hak istimewa Bapak Ibu. Hak istimewa itu bisa didapat kalau kita setia. Ada yang mengajarkan, seorang pendeta mengajarkan tentang ketetapan dan peraturan Tuhan. Artinya sekali lagi Bapak, Ibu dan pendeta tidak boleh putus. Gereja yang mengajarkan, tidak semua gereja terkadang mengajarkan Injil. Ada banyak yang diajarkan tentang informasi kebenaran. Bukan kebenarannya, tapi informasi kebenaran. Seakan-akan benar, tapi itu bukan bersumber dari Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang. Yang menjadi pertanyaan besar. Apa yang menghalangi hak privilege itu tidak sampai di dalam kehidupan kita? Apa? Permasalahan apa? Keadaan apa yang menjadikan hak privilege itu? Tadi disebutkan, tidak setia. Harusnya setia. Konkretnya bagaimana? Praktek hidupnya bagaimana? Yang menjadikan hak privilege itu, hak istimewa itu, yang sudah dibuktikan oleh Yusuf, yang dibuktikan oleh Yosua, yang dibuktikan oleh Daud, yang dibuktikan oleh Salomo, yang dibuktikan oleh Daniel. Bahkan sebelum kita sampai pada apa yang menghalangi hak privilege, kita buka Yeskiel 28 ayat 3 dan 4. Yeskiel 28 ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Memang hikmatmu. Ini Allah berbicara kepada Raja Tirus. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Jadi kalau kebijaksanaan dan akal budi itu menjadi satu sama dengannya hikmat. Saya ulangi ayat 3. Memang hikmatmu, kata Tuhan kepada Raja Tirus, melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu, ketok kabeh. Transparan dalam hidup, melihat keadaan, melihat masa depan, melihat apapun di depannya, kelihatan tanpa ada selubung. Itu kalau orang memiliki kebijaksanaan dan akal budi. Ayat 4, dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau Raja Tirus memperoleh kekayaan, emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seorang Kristen mau jadi kaya, itu harus berakal budi dulu, harus berbijaksana dulu. Uripmu sugih. Tapi pertanyaannya, kalau kita cari kaya dulu, maka kita tidak lepas dari pencobaan terus menerus panjang usia kita. Tetapi kalau kita mendapat hikmat dulu, yang di dalam hikmat ada yang namanya kebijaksanaan dan akal budi, maka kekayaan, emas, perak, itu ngentel, ngikuti. Bukan kita yang mengikuti harta. Tidur kita tidak perlu 24 jam, tetap normal. Emas melok, perak melok, kabeh ngentel. Tapi kalau kita cari kekayaan di depan, maka kita akan disiksa oleh karena kebodohan. Disiksa oleh karena kebodohan. Kita cek Amsal 16 ayat 22. Supaya kita sadar hari ini, apa yang harus kita kerjakan terlebih dulu. Apa yang harus kita kerjakan? Amsal 16 ayat 22. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya.
Tidak semuanya bagi yang mempunyainya. Siapa itu? Orang yang setia, tidak menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Orang kepingin sogeh, ku wong goblok. Sogeh itu ditambahkan, emas perak itu ditambahkan. Kalau orang Kristen terlebih dulu yang dicari adalah akal budi dan hikmat. Dan kebijaksanaan karena itu adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau firman sudah seperti ini jelasnya, kalau firman sudah seperti ini terangnya, kita masih nggak tahu, kita masih nggak ngerti. Bapak Ibu perlu datang ke seorang pendeta. Kalau Bapak Ibu jemaat di tempat ini datang ke Pak Willy Yosef, minta diurapi. Urapan Yosua. Minta kepenuhan roh pada Roh Kudus. Roh kebijaksanaan. Begitu jelasnya pengajaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya dan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau hari ini ada berita seperti itu, kita kelimpungan, salah. Ada berita yang tidak baik, ada sesuatu yang tidak baik, kita melakukan Injilnya itu tambah setia, tambah setia, tambah setia. Dari kesetiaan itulah, maka dua hal tadi akan diberikan. Ayat terakhir, apa yang menjadikan itu semuanya? Apa yang menjadikan itu semuanya? Hak privilege, hak istimewa lepas dari tangan kita. Yakobus pasal 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, bahwa amarah itu, ngamukan itu yang dimiliki oleh manusia tidak dapat mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu kebalikan, lakukan dengan setia. Kalau tidak setia, kebenaran tidak bisa dikerjakan di hadapan Allah. Tidak bisa dikerjakan di hadapan Allah. Jadi ngamukmu itu lepasen. Kalau lihat istri salah, jangan cepat marah. Kandani, kasih tahu. Kalau lihat anak salah dalam berbuat sesuatu, jangan ditempeling. Kandanono dengan lemah lembut. Kalau lihat tetangga kita buang sampah di depan pagar kita, ojo langsung dibales dengan sampah sak karung dilempar di depan rumahnya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau ndak cocok ambek gereja, ojo langsung lungo pindah gereja. Engkau balik mana gak kerasan di tempat yang sana. Karena menemui masalah yang sama, karena belum diselesaikan di gereja yang lama. Kalau nggak cocok ambek pendeta langsung lungo, pergi. Ngamuk. Anda akan menemui masalah yang sama dengan tempat yang baru Anda. Padahal tempat yang baru Anda belum tentu mengajarkan tentang pengajaran yang berbasis Alkitab. Jadi amarah ini loh yang menjadikan, hak privilege itu hilang. Sehingga kita tidak berdaya, kita bingung, kita takut, kita khawatir mendengar berita setiap hari. Amarah yang dimaksud ini isinya apa? Ayat 21, ayat terakhir. Sebab itu, apa yang disuruh buang, buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan kejahatan, buang itu semua. Yang begitu banyak itu. Dan
terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Arti kata menyelamatkan jiwamu saat ini, jiwamu tidak tergoncang. Nanti kehidupan yang kedua kalinya, kamu hidup yang kedua kalinya. Bapak Ibu, firman sudah cukup jelas. Sehingga tidak ada alasan hari ini umat Kristen, orang yang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan, hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tapi yang terpenting hari ini adalah bukan keadaannya, bukan beritanya, bukan informasinya, bukan resesinya mau berapa, bukan beras mau mahal berapa, bukan minyak goreng mau mahal berapa harganya. Tetapi yang menjadi penting kita hari ini adalah bagaimana pesan Musa, bagaimana pengajaran Tuhan yang disampaikan Musa, yang disampaikan oleh gerejanya, yang disampaikan oleh pendetanya di dalam kehidupan kita tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Sehingga hak privilege itu, hak istimewa itu melekat atas kehidupan kita. Dan Alkitab sudah membuktikan Yusuf mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh satu negara. Daniel, Daud bisa menyelesaikannya dengan baik dan lembut. Firman Tuhan harus diterima dengan lemah lembut, walaupun itu terkadang menusuk hati kita, menusuk perasaan kita. Tapi perintahnya firman Tuhan nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahi, tetap terimon dengan lemah lembut. Kalau terima kita dengan lemah lembut, maka firman itu akan tertanam di dalam hati kita yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan adalah Allah yang berkuasa. Allah yang telah mengajarkan sejak zaman Musa kepada kami umat manusia. Dan kami menerimanya saat ini melalui gerejamu dengan pengajaranmu Tuhan. Biarlah kami semua setia, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Menerima firman dengan hati yang lemah lembut. Sehingga firman itu tertanam di dalam kehidupan kami. Allah, berikan kasih karuniamu, hak privilege-mu itu. Berikan kepada kami. Berikan Tuhan hak privilege-mu atas kami. Biar kami semua umat-mu menjadi saksi dunia. Apapun keadaan dunia, kami bisa keluar dari permasalahan itu dan menang. Sehingga lutut bertelut, mulut mengaku, Engkau Yesus Tuhan atas kehidupan manusia. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih. Kuatkan kami, mampukan kami untuk menerima dan melakukan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kuasa kasih dan kemurahan-Mu atas setiap kami. Berkat-Mu yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, biarlah setiap persembahan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan bawa hormat bagi nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami rindu memberikan yang terbaik dengan penuh kerelaan hati kami, karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account
0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kita. Haleluya. Mari semuanya sama-sama katakan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kata diberkatilah anak cucu kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Mari katakan berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kalian berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu. Kau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan sukacita, dengan iman bersama saya katakan amin. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta